Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan perancangan arsitektur enterprise sistem informasi tahap 1 sampai 3. Objek yang kami pilih yaitu perguruan tinggi swasta Universitas Semarang. Sebelumnya perkenalkan, saya Aisyah Dian Mutiara dan rekan saya Elvandro Martin Kusum. Yang pertama ada pendahuluan. Berikut merupakan sejarah singkat berdirinya USM. Berawal dari Ketua IKA Undip Bapak Insinyur Toto bersama Rektor Undip saat itu yaitu Bapak Profesor Sudarto dan Bapak Profesor Dr. Mulyono. Setelah melalui berbagai proses yang panjang, pada tahun 1993 turunlah keputusan Mendikbud yang bersamaan dengan keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi yang memberikan status terdaftar pada Universitas Semarang. Selanjutnya, USM juga memiliki tujuan seperti halnya universitas yang lainnya. Berikut 3 tujuan yang dimiliki oleh USM. Berikut adalah lambang Universitas Semarang. Lambang tersebut menyiratkan 3 prinsip, yaitu yang pertama, sifat keuniversitasan atau institusi, yang kedua, dasar sasaran dan semangat juang, dan yang terakhir adalah latar belakang. Prinsip-prinsip tersebut dinyatakan dalam unsur-unsur seperti yang tertera di layar. Selanjutnya ada inisiasi perencanaan. Yang pertama ada pendefinisian ruang lingkup dan sasaran pengerjaan. Ada aspek masukan yang meliputi pendaftaran mahasiswa baru, data dan informasi pendaftar, seleksi beasiswa mahasiswa berprestasi. Yang kedua, aspek proses yang meliputi kegiatan operasional akademik perguruan tinggi swasta USM. Salah satu contohnya adalah anjungan KRS. Dan yang terakhir ada aspek keluaran. Aspek keluaran yang dimiliki USM yaitu berupa lembaga yang bernama USM Career and Alumni Center. Lembaga ini berisi informasi seputar lowongan kerja dan alumni USM. Metodologi dan alat yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode Enterprise Architecture Planning dengan tahapan perencanaan sebagai berikut. Yang pertama adalah Planning Initiation. Ruang lingkup enterprise yang kami pilih, yaitu USM, terletak di Soekarno-Hatta, Kota Semarang. USM menawarkan jasa sebagai lembaga pendidikan dengan menawarkan 6 fakultas, serta program studi yang telah terakreditasi. Lalu yang kedua ada business modeling. Perancangan ini ditujukan untuk mencapai visi dan misi yang dimiliki oleh USM melalui dukungan dan partisipasi seluruh komponen bisnis yang ada. Yang ketiga, existing system dan teknologi. Platform teknologi. Platform yang digunakan Universitas Semarang adalah berupa data, software, dan hardware yang sudah dirancang untuk menunjang jalannya proses pembelajaran. Lalu kondisi TI/SI saat ini. Penggunaan teknologi sudah sesuai kebutuhan setiap divisi, namun data yang ditampilkan oleh sistem internal dan eksternal kampus masih belum sinkron atau masih belum berjalan secara real-time. Yang keempat, data arsitektur. Data yang diperlukan oleh tiap divisi dikelola oleh tim pengembangan sistem informasi terpadu Universitas Semarang, yang kemudian dihubungkan pada pangkalan data perguruan tinggi. Yang kelima, ada application architecture. Ada website, Universitas Semarang telah mempunyai website yang sudah mencakupi seluruh informasi yang berkaitan dengan universitas. Yang kedua, ada Microsoft Office, yaitu software yang telah digunakan oleh mahasiswa maupun dosen untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga ada e-learning. Ini merupakan sistem berbasis website yang digunakan oleh mahasiswa untuk menunjang jalannya pembelajaran secara daring. Melalui e-learning, mahasiswa bisa mengakses segala pembelajaran mata kuliah dan bisa memenuhi presensi kehadiran.
Selanjutnya ada SIMA atau Sistem Mahasiswa. Ini merupakan sistem berbasis website yang digunakan juga oleh mahasiswa untuk mengakses segala informasi akademik, seperti informasi tagihan pembayaran SPP. Dan yang terakhir ada portal. Ini merupakan sistem berbasis website yang digunakan oleh dosen dan karyawan untuk melakukan presensi online. Perencanaan tim. Untuk menjalankan sistem enterprise yang sudah kami rancang, kami sudah menentukan tim yang berisikan 8 bidang, yaitu yang pertama manajemen, lalu marketing, manajer sosial media, content creator, network administrator, application developer, data analis, dan database administrator. Lalu kami juga sudah membuat agenda rencana kegiatan yang kami lakukan saat kami mengunjungi pihak USM. Selanjutnya ada pemodelan bisnis dan survei institusi. Berikut, seperti yang tertera pada layar, ini merupakan struktur organisasi dari Universitas Semarang. Selanjutnya, ini merupakan visi dan misi yang dimiliki oleh Universitas Semarang. Lalu hasil survei institusi yang berjalan saat ini. Saat ini USM sedang menjalankan sistem yang menawarkan sarana dan prasarana pendidikan tingkat tinggi. Lalu komponen yang perlu ditambahkan. Meskipun USM telah memberikan banyak manfaat dalam hal pendidikan dan lapangan kerja, namun ada beberapa kekurangan yang masih perlu diperbaiki dalam sistemnya, yaitu yang pertama, sistem database antara sistem internal dan eksternal yang asinkron, sehingga membutuhkan perbaikan sistem agar data yang didapatkan lebih valid. Lalu yang kedua, upaya dalam mempublikasikan atau mempromosikan kampus masih belum maksimal. Pemodelan bisnis. Yang pertama, support activities. Pada bagian pertama terdapat bagian umum, yaitu bagian yang bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan penyelenggaraan fasilitas pendidikan. Yang kedua, keuangan dan kepegawaian, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan manajemen keuangan, seperti penetapan budget investasi, alokasi SDM, dan penentuan kebutuhan. Yang ketiga, perencanaan dan sistem informasi, yaitu aktivitas terkait pengelolaan dan pengembangan peralatan serta sistem informasi. Yang keempat, penerbitan dan publikasi, yaitu aktivitas terkait pengelolaan penerbitan jurnal dan buku ajar mahasiswa. Selanjutnya ada primary activities. Yang pertama, penerimaan mahasiswa yang berupa seluruh aktivitas proses administrasi akademik. Yang kedua, operasional akademik yang berupa seluruh aktivitas berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga, wisuda, yaitu berupa aktivitas melepas mahasiswa secara akademik sebagai tanda dari akhir masa studi. Selanjutnya ada sistem dan teknologi saat ini. Berikut merupakan pemodelan proses yang kami buat dari Universitas Semarang. Kami membuat berupa value chain model seperti yang tertera pada layar. Lalu, katalog sumber daya informasi atau IRC. Dalam pelaksanaan fungsi bisnis, Universitas Semarang menerapkan sistem TISI untuk menjalankan segala proses pengelolaan data yang dimiliki setiap divisinya. Akan tetapi, USM lebih sering menggunakan sistem berbasis website dan database untuk mengelola dan menyimpan data. Serta belum ada software khusus yang dibuat untuk mengelola data di USM. Berikut merupakan tabel mengenai Information Resource Catalog atau IRC dari Universitas Semarang. Seperti yang bisa kita lihat pada layar, ini merupakan tabel IRC yang telah kami buat. Di sini ada beberapa nama sistem yang telah kami kelompokkan. Ada sistem seleksi akademik, sistem operasional akademik, sistem keuangan dan kepegawaian, dan sistem administrasi pengelepasan akademik.
Dari sistem-sistem tersebut telah kami kelompokkan juga menjadi kategori yang tertera pada layar dan juga telah memiliki deskripsi sesuai fungsinya masing-masing dan juga ada unit penggunanya. Selanjutnya ada pun juga perangkat keras yang digunakan, perangkat lunak yang digunakan setiap sistem, jaringan yang digunakan, penggunaan dari sistem, dan isu jangka panjang yang digunakan oleh sistem-sistem yang telah kami kelompokkan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.